Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Juniarto. Saya ingin mempresentasikan jawaban UAS terkait jurnal Gazebo Semar berbasis Android dan menjelaskan isi-isinya. Yang pertama, abstrak. Abstrak dari artikel ini membahas tentang Gazebo Semar, sebuah platform edukasi berbasis Android yang dirancang untuk manajemen limbah pertanian. Berikut adalah pemerintahannya, yaitu latar belakang, masalah limbah pertanian dan kurangnya pengetahuan di kalangan petani mengenai pengelolaan sampah menjadi isu lingkungan di kalangan Indonesia. Petani seringkali membakar limbah pertanian seperti jerami padi dan menyebabkan polusi. Tujuan ini bertujuan untuk menciptakan inovasi pendidikan petani tentang pengelolaan limbah yang tepat dan ramah lingkungan melalui aplikasi Gazebo Smart. Metodologi ini adalah metodologi pencampuran. Campuran digunakan untuk termasuk pengembangan aplikasi dan evaluasi aplikasi melalui survei. Aplikasi ini dibangun menggunakan layanan kodular dan dievolusi dengan kuesioner yang melibatkan 120 petani untuk mengukur kegunaan, kepuasan, dan kemudahan pengguna. Hasil evaluasi menunjukkan kegunaan, kepuasan, dan kemudahan pengguna aplikasi berada di 17%. 71% menandakan bahwa aplikasi ini sesuai dengan kebutuhan petani. Jadi kesimpulannya, Gazebo Sumber diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan petani tentang pengelolaan limbah pertanian, memberikan solusi informasi yang mudah diakses tanpa perlu mengunjungi banyak tempat. Aplikasi abstrak ini mencakup inti dari artikel dengan baik, memberikan gambaran jelas tentang masalah yang dihadapi, tujuan penelitian, metodologi yang digunakan, hasil yang tercapai, serta kesimpulan mengenai dampak aplikasi terhadap petani. Dengan demikian, pembaca dapat memahami esensi penelitian tanpa harus membaca keseluruhan artikel. Pendapat saya adalah bahwa abstrak ini efektif menyampaikan informasi penting secara ringkas dan jelas. Di dalam latar belakang ini mengidentifikasi masalah serius terkait limbah pertanian karangan dari Indonesia, di mana petani sering membakar limbah seperti jerami padi yang menyebabkan polusi udara, masalah lingkungan dunia. Penelitian ini menyoroti kurangnya pengetahuan petani mengenai pengolahan limbah yang tepat, berkontribusi praktik yang merugikan lingkungan. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan yang meningkatkan pengetahuan petani tentang limbah pertanian dengan meningkatkannya jumlah limbah pertanian akibat pertumbuhan populasi kebutuhan pangan global. Pentingnya menemukan cara yang lebih baik mengelola limbah tersebut menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Tinjauan pustakanya yaitu dalam latar belakang mencakup berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa banyak negara termasuk Indonesia menghadapi tantangan pengelolaan limbah pertanian. Beberapa studi menunjukkan bahwa pertanian masih kurangnya memahami cara mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat dan seringkali mengandalkan pembakaran sebagai metode pembuangan. Tujuan penelitian penelitiannya yaitu adalah mengembangkan aplikasi Gazebo Smart sebagai platform edukasi bagi petani untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang pengelolaan limbah pertanian. Aplikasi ini berharap dapat memberikan informasi yang mudah diakses mengenai jenis limbah, manajemen limbah, pemasaran produk olahan limbah. Komentar saya, latar belakang ini sangat membantu pembaca memahami pentingnya penelitian dengan menjelaskan konteks masalah yang ada dan urgensi untuk mencari solusi, dengan memberikan gambaran tentang dampak negatif dan praktik saat ini dan potensi manfaat dari aplikasi edukasi. Pembaca dapat melihat relevansi dan kontribusi penelitian terhadap perbaikan kondisi lingkungan dan kesejahteraan petani. Langkah-langkah metodologi yaitu desain penelitian, menggunakan metode pencampuran.
yang mencakup pengembangan aplikasi dan evaluasi aplikasi melalui survei. Alat yang digunakan aplikasi Gazebo Smart dibangun menggunakan Podular. Sebuah platform membuat aplikasi Android tanpa perlu menulis kode secara langsung. Teknik pengumpulan data dikumpul melalui kuesioner disebarkan 120 petani Karanganyar mengevaluasi kegunaan, kepuasan, dan kemudahan pengguna menggunakan skala Likert. Metode analisisnya yaitu dilakukan dengan menghitung skor kuesioner USA, Usefulness, Satisfaction, and Ease to Use untuk menilai beberapa baik aplikasi memenuhi kebutuhan pengguna. Pandangan saya, metodologi yang digunakan cukup jelas sesuai dengan tujuan penelitian. Pengguna metode campuran memungkinkan penelitian mendapatkan data kuantitatif dan kualitatif komprehensif mengenai efektivitas aplikasi. Berikut adalah informasi jurnalnya, yaitu nama jurnal ilmiah Teknik Elektro, Komputer dan Informatika. Akreditasi di Sinta yaitu Sinta 2, tahun publikasi yaitu 2023. Style citasi yang digunakan dalam jurnal ini adalah American Psychological Association. Untuk struktur artikel membandingkan struktur artikel, judul menyampaikan fokus utama penelitian, abstraknya ringkasan singkat tentang tujuan, metodologi, hasil, dan kesimpulan. Ada pendahuluan, itu menjelaskan latar belakang masalah, urgensi penelitian dan tujuan. Metodologinya juga rincian tentang desain aplikasi penelitian, alat digunakan untuk mengumpulkan data, metode analisis, hasil dan diskusi, menyajikan temuan penelitian dan interpretasi, dan kesimpulan, merangkum hasil implikasi penelitian. Artikel dipilih membahas masalah limbah pertanian secara mendalam dengan dukungan data referensi yang relevan. Terdapat analisis tentang dampak pembakaran limbah pertanian serta solusi yang ditawarkan melalui aplikasi Gazebo Smart. Kualitas artikel ini dipilih terlihat baik, penggunaan data empiris dan metodologi evaluasi yang jelas. Artikel ini juga mencantumkan kontribusi terhadap pengetahuan bidang pengelolaan limbah pertanian. Kekurangan artikel ini yaitu tujuan pustaka yang terbatas, detail metodologi yang kurang karena hanya sedikit detail metodologinya, analisis hasil yang kurang mendalam, dan analisis hasil yang kurang mendalam mungkin tidak dianalisis secara mendalam. Harus menambahkan diskusi mengenai implikasi hasil serta perbandingan dengan studi lain untuk memberikan konteks. Format penulisan memastikan bahwa artikel mengikuti format jurnal terakreditasi, termasuk gaya citasi yang tepat seperti APA. Kesimpulannya yaitu untuk memenuhi standar jurnal terakreditasi, artikel ini memerlukan perbaikan dalam hal tinjauan pustaka, detail metodologi, hasil serta kepatuhan terhadap format penulisan. Dengan melakukan perbaikan ini, artikel dapat memiliki kualitas yang lebih baik dan relevansi yang lebih tinggi dalam bidang penelitian yang diangkat. Sekian dari saya, Ari Juniarso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.